Sobat Inspiratif, siapa sangka dari bangku perkuliahan bisa menuju forum internasional. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa yang baru aja pulang dari Malaysia karena mengikuti kompetisi International Youth Fellowship atau EYF Chapter 2 di Malaysia. Nah, gak hanya datang dari Malaysia, beliau ini juga membawa gelar Best Speaker. Keren banget ya, siapa sih sebenarnya beliau ini? So stay tune ya teman-teman, karena teman-teman bakal dapat insight baru yang super keren dan super menarik. Nah, Sobat Inspiratif, kita sudah bersama narasumbernya nih. Halo Mbak, boleh perkenalan dulu ke Sobat Inspiratif supaya pada tahu nih Mbak ini sebenarnya siapa sih? Boleh banget nih Mbak. Hai Sobat Inspiratif, kenalin nama aku Zaneta Akila Salsabila. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, sedang semester 2 saat ini. Dan aku dari Universitas Airlangga. Baik, aku izin memulai wawancaranya ya Mbak. Oke. Pertanyaan pertama nih, apa sih yang membuat Mbak tertarik ikut IYF Chapter 2 di Malaysia? Oke, nah salah satu hal utama nih ya teman-teman yang bikin aku tuh tertarik banget buat ikut IYF karena karena ini programnya internasional, aku juga dari dulu tuh selalu pengen bisa ke luar negeri nih Mbak. Nah kayak gimana sih rasanya naik pesawat gitu kan, terus aku juga pengen ketemu dengan teman-teman yang tentunya memiliki tujuan yang sama tapi nanti kita bisa keinginan kita itu bisa diambil. Salah satunya kan kalau misalnya mendapatkan jaringan yang luas, kemudian kita juga bisa saling tukar nih informasi. Nah buktinya sekarang saya jadi bisa kenal orang-orang hebat dan kalau sekarang nih saya bisa ikut ada pelatihan beasiswa dari salah satu orang yang kenalan saya itu. Jadi secara gratis juga kan. Gitu salah satu manfaatnya bertemu banyak orang yang hebat tentunya, dan itu tuh jadi membangun mimpi-mimpi saya tuh bisa, sepertinya bisa nih ke depannya nih saya harus bagaimana, dan dari berbagai orang yang inspiratif itu saya banyak belajar. Tentunya dari programnya IYF ini juga sangat-sangat bagus. Wow, keren banget ya Mbak. Oke, Iya. pertanyaan kedua, sebelum keberangkatan nih, gimana persiapan Mbak? Mungkin bisa diceritain dari sisi akademik maupun non-akademik ya? Oke, kalau dari sisi akademik, kebetulan IYF ini dengan sesi wawancara saja ya, tidak secara tertulis, tapi tentu yang saya persiapkan dalam akademik ini, saya belajar nih tentang IYF itu apa, terus topiknya tentang apa. Nah, tentunya kan waktu itu ada pelatihan juga nih sebelum wawancara, ada pelatihan wawancara, jadi saya tahu kisi-kisinya apa, dan di situ saya pelajari nih tentang, kebetulan waktu itu tentang Malaysia ya. Saya belajar tentang di Malaysia itu ada apa, terus apa aja deh tentang Malaysia dan juga tentang IYF ini. Terus juga semuanya dipelajarin kalau sisi akademik itu. Kalau dari non akademik tentunya dengan mental dan fisik ya Mbak. Jadi kan kalau berangkat kita juga butuh fisik yang sehat dan mental yang kuat juga tentunya. Oke, keren banget ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih tujuan utama yang pengen kamu capai lewat program ini? Nah, tujuan utama ya Mbak ya. Tujuan utama saya itu memiliki banyak relasi dan juga pengalaman berharga yang bisa saya kenang gitu. Jadi di masa depan tuh saya mikir kayak, saya waktu itu udah pernah ini, pernah itu. Nah, itu juga salah satu tujuan utama saya waktu SMA, saya ingin bisa mengikuti program yang internasional. Nah, alhamdulillahnya saat saya di semester 2 saat ini sudah bisa menggapai tujuan saya, dan saya juga bisa bertemu dengan banyak orang yang inspiratif. Berarti biar di masa depan tuh Mbak punya cerita keren ya? Nah, betul banget. Kan nanti cerita ke anak cucu kita atau siapapun, dan bisa memotivasi orang banyak, tentunya dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Benar-benar keren banget ya. Oke, setelah keberangkatan ya, menurut Mbak sejauh mana harapan Mbak tuh sudah tercapai? Menurut saya sejauh sangat jauh ya, menurut saya itu sudah tercapai, alhamdulillah. Namun tentunya tidak berhenti di situ aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah satu hal kecapai nih apa yang kalian inginkan, itu tentunya kita juga harus tetap berusaha lagi dan lagi. Saya juga saat ini sedang mencoba ikut lagi nih Mbak, tapi wow. ya mohon doanya, tapi ya gitu alhamdulillah sudah sangat tercapai, dan tentunya akan banyak hal yang saya ingin coba. Saya kan sangat suka banget sama program yang berbau internasional seperti yang di FKM ini guys, teman-teman, ada yang namanya PHIC, itu Public Health International Competition. Nah itu kalian juga boleh nih, ada lomba-lomba yang bisa kalian ikutin, masih terbuka banget. Nah kira-kira segitu aja sih Mbak. Ya. Oke. Menurut Mbak nih serangkaian dari International Youth Fellowship ini bagian mana yang menurut Mbak tuh wow banget gitu loh? Nah,
di IWF ini ya teman-teman, nggak cuma belajar di forum itu, terus itu tuh kita juga tetap kenalan gitu loh, kenalan satu sama lainnya itu benar-benar keren banget. Jadi kita waktu nyampe di apartemen di sana itu nggak yang udah langsung masing-masing gitu, enggak, tapi ada kumpulnya, sesi kumpulnya, dan itu yang sangat-sangat keren itu ada dari umur sampai ada yang umur 40 tahun juga. Oh, oke. Nah di sana tapi keren banget itu, semangatnya luar biasa, dan bahkan saya nggak nyangka kalau beliau itu ternyata sudah berumur 40 tahun. Jadi kayak kita tuh jadi saling tahu satu sama lain kepribadian, dan juga kita bisa bonding dan tentunya menambah relasi juga. Jadi di sana itu kayak nggak cuma fokus kayak harus ini harus itu, tapi tetap kekeluargaannya itu bisa terjaga walaupun kita baru saja bertemu begitu. Oh, berarti bondingnya dapet banget ya Mbak Iya, ya? dapat banget dong, Mbak. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Selama mengikuti IYF, kira-kira apakah ada kendala dan juga solusi dari Mbak Zaneta nih? Nah, kalau kendala ya waktu saya mengikuti IYF ini sendiri, tentunya kan saya juga harus belajar mandiri ya tentang ini pertama kali banget gitu Mbak bagi saya dalam mengikuti program seperti ini. Jadi saya mencari tahu biasanya orang-orang yang diterima itu yang seperti apa, saya research, itu solusinya. Kalau misalnya nggak tahu nih kayak aduh gimana ya, ngerasa ini baru awal, tapi itu nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah nemu nih, kita udah nemu misalnya sesuatu yang kita pengenin, itu langsung dicoba aja, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum memulai, kita nggak akan pernah tahu karena belum tentu kita itu gagal, dan kalaupun gagal kita itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya supaya tidak terulang lagi begitu. Nah jadi solusinya adalah dengan mencari tahu nih teman-teman, mencari tahu. Kita kan sudah ada sosial media, ada TikTok, ada juga bisa cari di Google dimanapun itu, ataupun di YouTube belajar gimana sih cara wawancara yang baik, dan supaya bisa first impression yang baik itu bagaimana, karena di mana-mana itu pasti first impression kan. Kalau misalnya kita kenal sama orang kan yang kita lihat dari awal banget nih, yang kita bakal tertanam di diri kita kan. Nah jadi gitu, untuk kendalanya mungkin kayak karena baru pertama kali nih saya masih bingung kayak ini harus gimana ya, harus apa ya. Nah tapi karena setelah research akhirnya bisa nih gitu. Wow, keren. Berarti Mbak Zaneta nih bener-bener research dulu ya sebelumnya? Iya tentunya begitu. Oke. Next, dinobatkan sebagai best speaker. Tentu bukan hal yang mudah ya Mbak. Boleh nih diceritain gimana proses Mbak mempersiapkan diri hingga bisa dapat penghargaan tersebut? Oke, aku sendiri sebelumnya nggak nyangka bakal dapet, tapi tentunya pasti bisa dapet itu karena ada proses-proses sebelumnya. Nah, dari pengalamanku, aku kan emang suka banget nih ngobrol kayak gini, terus juga apa ya, waktu itu belajar dulu, jadi pelajari dulu sebelum maju itu bolak-balik baca naskahnya nanti akan seperti apa, dan tentunya itu nggak cuma menghafal. Jadi saat kita mau mempresentasikan sesuatu, kita tentu harus memahami. Jadi kalau misalnya kita lupa nih, aduh ini apa ya tadi ya, tapi kalau kita paham, kita bisa merangkai kata-kata itu sendiri. Itu salah satu tipsnya nih teman-teman, gimana caranya bisa gitu loh, walaupun kita kayak aduh lupa nih tadi gimana ya teksnya, tapi karena udah paham kita bisa ngejelasin gitu, dan orang-orang juga bisa paham. Dan tentunya saat menjelaskan itu kita juga harus dari hati banget gitu ya gitu. Jadi kayak nggak asal ngomong, biar apa, biar audiensnya juga tertarik gitu sama kita. Mungkin alhamdulillah ya, saya nggak nyangka tapi bersyukur juga, dan tetap harus menghargai proses kita. Jadi jangan malah kok aku dapet sih, kayak padahal kan aku nggak nyangka kok bisa ya, kenapa nggak yang lain, padahal kan jangan pernah merasa gitu. Jadi intinya kita tuh harus tetap menghargai proses diri kita sendiri, tapi kita tetap harus bersyukur dan selalu rendah hati, tapi tetap berusaha untuk kedepannya, untuk hal apapun di masa depan. Oke, intinya berarti kita menghargai proses kita sendiri ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke, next, setelah ikut IYF ini, adakah perubahan cara pandang Mbak terhadap isu-isu global, terutama Waduh. berkaitan dengan peran anak muda nih di bidang Iya sosial nih. maupun kesehatan? Bener banget, ada banget. Dan saya tuh jadi sadar gitu loh, ternyata perannya anak muda itu sangat-sangat penting nih teman-teman. Nah, teman-teman semua yang lihat ini pasti kan kebanyakan Gen Z ya. Nah, itu kalian itu semuanya tanpa terkecuali itu punya kesempatan, pasti punya kesempatan kalau kalian itu mencoba. Jadi itu tadi yang saya bilang, jangan pernah takut untuk mencoba. Kan kita kan sering ya kayak aduh takut nih nanti kalau gagal gimana, kalau nggak bisa gimana, malu dong kayak udah ikut tapi dilihat teman-teman ternyata nggak bisa gitu. Ya kita nggak boleh gitu loh mikir omongan orang lain. Udah, kita fokus sama diri kita sendiri. Tapi ya itu tadi Mbak, kita harus tetap apa ya, berjuang, dan juga intinya kita harus bisa positive thinking apapun yang terjadi. Tapi tentu kita juga ya harus itu tadi, menghargai diri sendiri, dan juga kita harus tetap berusaha dengan mencari hal yang lainnya. Jadi dengan dalam hal global tadi itu, waktu itu saya kan mendapatkan
SDGs yang keempat terkait pendidikan berkualitas. Saya juga sudah membuat website dan juga Spotify yang bisa didengarkan oleh teman-teman sekalian. Nah, itu juga penting nih. Nah, itu kan hal sederhana ya, tapi itu efeknya ngaruh banget karena udah disebar juga ada juga nih responnya dari teman-teman gitu, dan itu alhamdulillah cukup baik seperti itu. Jadi membuat pandangan saya tuh kayak wah ternyata ini tuh penting ya, terus kayak oh ternyata ini banyak hal yang bisa saya dapatkan gitu loh dari teman-teman ataupun bahkan panitia yang membuat acara ini tuh juga bener-bener akrab dan juga banyak banget yang bisa diambil gitu manfaatnya untuk kehidupan gitu. Oh, keren banget, sampai bikin website ya Mbak ya? Iya betul Mantap, banget. keren banget emang ya. Dan itu di kelompok saya tuh nggak cuma ada satu, jadi kayak ada banyak programnya, ada yang bisa buat anak-anak. Jadi kalau bagian saya baru yang terkait teknologi digital seperti itu. Oke. Jadi banyak banget, dan itu juga mengasah berpikir kita, dan juga di masa depan saat kita bekerja kan kita jadi bisa lebih kreatif karena udah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Keren banget ya. Oke, ini mungkin pertanyaan teman-teman juga penasaran ya, gimana cara Mbak bagi waktu nih antara Oke. mempersiapkan IYF ini sama tanggung jawab sebagai mahasiswa Kesmas? Nah, tentunya ya teman-teman, kita harus ngelihat dulu skala prioritas nih Mbak. Jadi kalau misalnya nih saya akan ada wawancara di tanggal segini atau saya berangkat di tanggal segini. Nah, tugas-tugas di tanggal tersebut itu diusahakan sudah selesai, atau kalau misalnya emang nggak bisa atau mepet saat udah misalkan biasanya tenggat malam nih. Nah, itu kan kita beracara nih sampai malam. Nah, itu udah langsung selesai acara itu langsung diusahain dikerjain, langsung dikumpulin, karena mau gimana pun tetap akademik atau perkuliahan itu nomor satu ya teman-teman, tapi tetap yang lainnya harus bisa jalan juga. Jadi bisa juga didiskusiin nih, kalau misalnya proker waktu itu kan saya juga saya kan lagi ikut acara PHIC jadi si acara itu kan bisa join nih, tetap join Google Meet walaupun malam-malam tapi tetap bisa, tetap terjalan. Jadi semuanya tetap berjalan walaupun capek nggak apa-apa, karena yang tahu hasilnya enaknya kita di masa depan itu ya kita sendiri gitu. Wow, keren. Oke, terakhir pesan dan juga saran dari Mbak Zaneta buat teman-teman yang mungkin juga tertarik ikut program-program internasional kayak Mbak. Oke, nah gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih ketemu kesempatan, kayak misal kalian lagi scroll IG, karena waktu itu aku nemu juga gara-gara scroll IG nih Mbak, kayak iseng aja nyoba, tapi kayak awalnya emang aduh bisa nggak ya, tapi bisa lah, bisa gitu. Jadi teman-teman itu jangan pernah takut untuk mencoba, dan yang terpenting itu selalu percaya sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya mau ikut sesuatu itu udah ikut aja nggak apa-apa, walaupun ngerasa tapi kan aku nggak punya pengalaman apa-apa, karena gini, semua orang yang punya pengalaman banyak awalnya juga nggak punya pengalaman apa-apa waktu mencoba dan memulai, tapi itu karena dia berani memulai itu jadi pasti bisa. Jadi menurut saya ya, siapapun tuh pasti bisa ikut program yang kemarin itu, asal dia punya tekad dan juga mau berjuang. Bahkan teman saya tuh bilang sendiri ke saya, ini mah sebenarnya semua bisa sih asal orang itu emang punya tekad dan mau gitu. Jadi kita harus berusaha, tapi kalau misalnya gagal nggak masuk itu bukan berarti kita bodoh ataupun nggak bisa. Itu cuma kita harus belajar lagi nih dari pengalaman sebelumnya supaya bisa menjadi lebih baik dan akhirnya berhasil di masa depan. Seperti itu. Intinya tekad ya Mbak ya. Tekad yang kuat dan berani memulai. Wah, Percaya sama diri sendiri itu penting. Oke, itu tadi sharing session sama Mbak Zaneta ya untuk sobat inspiratif di rumah yang lagi nonton. Benar-benar keren banget. Terima kasih Mbak Masya Zaneta Allah. sudah sharing, sudah mau berbagi pengalaman yang keren banget ini untuk sobat inspiratif. Siap, terima kasih Mbak Kansa. Mbak Kansa juga Sama-sama. sangat hebat. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih sobat inspiratif. Sampai jumpa. Wow, pengalaman dari Mbak Zaneta tadi benar-benar keren banget ya Sobat Inspiratif. Semoga pengalaman tadi bisa membakar semangat Sobat Inspiratif bahwa mimpi yang besar itu bisa banget kita gapai asal kita punya tekad dan kemampuan. Teruslah mengejar mimpi karena peluang ada di depanmu. Sampai jumpa.